Shalom semua, kita beribadah lagi dengan ibadah online ini. Dimanapun kalian berada, saya berharap keadaan kalian baik-baik saja dan diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama beribadah. Kita mau siapkan hati dan berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, buat hari ini kami mau beribadah Tuhan. Kami mau menghadap Tuhan. Kami mau membawa pujian, penyembahan, ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Engkau menyertai, Engkau memberkati, mengurapi dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biar Tuhan Engkau koneksikan kami dengan Tuhan. Jamah hati setiap kami oleh karya Roh Kudus Engkau Tuhan. Mencelikan kami, menghibur kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Berkati dengan hadirat-Mu dan juga anak-anak-Mu yang mau persembahan juga. Engkau memberkati ya Bapak, apa yang mereka tabur Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus yang mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan berkata, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Amin. Mari kita deklarasikan bersama melalui pujian ini. Nyanyikan dengan semangat. Perlindunganku, sekali lagi. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Haleluya, ku puji nama-Mu, Allah yang selamanya menjadi pujian ini, sukacita dari surga. Amin. Mari kita lebih lanjut memuji Tuhan kita. Sukacita dari surga, itu yang ku rindu. Sukacita dari surga, ku terima.
Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai, sebelum kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, mari saya undang saudaraku, kita angkat satu pujian ini. Tuhan yang terus cerita hidup kita. Amin. Suka duka bersama Tuhan. Mari saya undang saudaraku, kita angkat pujian ini. Kita sungguh-sungguh angkat pujian ini. Tuhan yang tulis cerita hidupku.
setiap kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur apa yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan yang Kau berikan pada kami, anugerah yang Kau curahkan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan benar-benar berduduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapinya di dalam nama Yesus ya Bapa. Urapan-Mu Tuhan selalu baru turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sebelum kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kami mau mengangkat syafaat kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan buat Indonesia maupun Australia Bapa. Curahkan Tuhan berkat-Mu ya Bapa. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan buat Indonesia maupun Australia Bapa. Biarlah Engkau memberkati kedua negara ini Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan setiap negara kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan negara kami ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pemimpin kami Tuhan maupun Indonesia dan Australia Bapa. Taruhkan roh takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Berkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Berikan kesatuan hati Tuhan setiap gereja-Mu yang ada saat ini ya Bapa. Bersatu hati Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya tangan Engkau. Berkati setiap ibadah yang ada pada dimanapun Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya ini dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau memberkati Tuhan ibadah yang ada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Taruhkan hati yang lebih lagi mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya tangan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan syafaat ini kami ini dalam tangan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Jemaat House Online yang saya kasihi. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam sharing firman Tuhan yang akan saya bagikan. Seperti yang saya janjikan, saya akan men-sharingkan tentang serial Raja-Raja Israel dan Yehuda. Nah, seperti sebelumnya kita sudah belajar tentang Raja Asa ya. Minggu ini saya akan men-sharingkan tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah Raja Yehuda yang seperti kita ketahui raja-raja di dalam zaman Israel itu sangatlah banyak. Nah, alangkah baiknya kita mengenal salah satu, mengenal beberapa atau bahkan semuanya. Kalau kita bisa membaca Alkitab kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mempelajari kehidupan mereka dalam kehidupan mereka dalam pemerintahannya, bagaimana mereka mengalami apa yang menjadi pasang surut dalam kehidupan. Mungkin kita akan belajar. Kita bersyukur bahwa kita belajar dari kisah raja-raja. Ada raja-raja yang berhasil, ada raja-raja yang tidak baik, bahkan ada raja-raja yang bahkan cuma memerintah beberapa tidak lama, bahkan ada yang memerintah sampai sangat lama. Nah, sebentar kita akan membuka firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sharing firman Tuhan hari ini. Kami akan belajar tentang kisah hidup Raja Yosia dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Berkati kami semua yang mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan supaya kami memperoleh sesuatu Tuhan. Sehingga kami yang hidup kami belum seperti apa yang Kau mau Tuhan, melalui kisah kehidupan raja ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu juga Tuhan Yesus, dan semuanya jemaat yang mendengarkan ya Tuhan, supaya firman Tuhan saat ini Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 34. Kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu.
Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu itu, pada waktu ia menjadi raja, dan 31 lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih sangat muda, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan. Jadi Yosia ini adalah raja yang dipakai Tuhan waktu ia berumur 8 tahun. Sangat muda ya, 8 tahun ya. Kita bayangkan kalau 8 tahun itu anak-anak masih bermain gitu. Bahkan saya juga punya anak, itu 8 tahun masih bermain aja pikirannya ya. Kadang-kadang di sekolah minggu pun anak-anak masih berbicara satu sama lain gitu umur 8 tahun. Tapi tidak ada yang mustahil, Tuhan juga bisa memakai anak umur 8 tahun. Jadi orang tua, jangan kita berpikir anak kita masih muda, udah biarin aja lah, nanti juga berubah sendiri. Atau kan anak kita belum sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, masih muda ini gitu. Jadi jangan kita memakai alasan usia yang masih muda itu belum dipakai Tuhan. Kita mau lihat 8 tahun sudah Tuhan pakai. Dan yang menjadi luar biasanya ini, dia mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Nanti saya akan uraikan di kisah sebelumnya bagaimana dia kok bisa menemukan Allah Daud ya, sedangkan Allah ayahnya dan kakeknya 2 tahun generasi di atasnya itu tidak mencari Tuhan. Jadi dia ini anak yang luar biasa. Dia mencari Tuhan yang sesungguhnya di atas daripada ayah dan kakeknya. Jadi di usia yang sangat muda ini, Raja Yosia ini raja yang sangat terpengaruh, yang mempengaruhi pemerintahan Yehuda pada saat itu. Dia melakukan reformasi yang luar biasa. Jadi kita mau lihat dalam pemerintahannya ini, kenapa sih dia ini bisa sangat berhasil dan Tuhan memimpin setiap langkahnya. Jadi dia ini memerintah selama 31 tahun ya. Jadi dari umur 8 tahun ke 31 tahun memerintah itu, dia sampai berumur 39 tahun ya pada saat itu. Nah, dalam pemerintahannya 31 tahun itu, kira-kira kalau zaman sekarang itu memerintah 6 periode ya. 6 periode. Jadi satu periode itu taruhlah 5 tahun gitu ya kan. Dia jadi memerintah 6 periode, seperti kalau orang Indonesia dulu zaman Pak Harto tuh memerintah selama 30 tahun. Jadi sangat luar biasa ya. Di usia yang sangat muda ini sangat stable gitu kan. Seperti kita ketahui kan, usia muda itu ada naik turunnya ya kan. Entar di zaman teenagernya, entar mulai perubahan dari teenager ke dewasanya gitu. Nah, di dalam Alkitab ini ditulis bahwa Raja Yosia ini tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dalam arti stabil. Dalam pemerintahannya ini dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, jadi yang kita mau belajar di sini adalah bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja ya, tidak memandang usia. Jadi jangan berkata saya ini masih muda gitu. Jadi saya ini masih mau melihat dunia. Biarin yang tua-tua aja yang duluan. Tidak. Jadi kita juga sebagai anak-anak atau yang orang-orang muda, jangan berpikir bahwa Tuhan belum memakai saudara. Tidak, Tuhan memakai dari segala umur. Bahkan kalau kita punya anak orang tua, kita jangan jangan bilang begini, anak kita masih muda, biarin aja deh, nanti belum mengerti sekolah mingguan, atau belum mengerti baca Alkitab di rumah, belum mengerti mendengarkan firman Tuhan gitu. Kita jangan seperti itu, tapi kita mulai menaruh apa yang sudah Tuhan kasih kepada anak-anak kita kalau belum mengerti. Saya yakin Raja Yosia ini di sekelilingnya itu pasti ada orang-orang hebat
yang mengingatkan Raja Yosia tentang iman leluhurnya, yaitu Raja Daud, sehingga dia mencari siapa sih Tuhan yang sebenarnya ya. Jadi kalau kita juga melihat ada anak-anak yang dipakai Tuhan, jangan berpikir ini mungkin anak-anak, nggak mungkin deh gitu. Kita tetap melihat kalau anak-anak ini kadang-kadang ya, anak Sunday school ini kritis luar biasa. Dia bisa melakukan prophetic kepada gurunya gitu. Kakak luar biasa, Tuhan memakai kakak luar biasa tuh, kakak akan dibimbing jadi hamba yang luar biasa. Kita aminin, karena mungkin perkataan Tuhan yang ditaruh di anak itu ya. Jadi saya ingat ketika saya mengajar anak-anak sekolah minggu, saya bilang, tulis hal-hal yang kamu mau berikan kepada pemimpin kamu. Mereka menulis dengan semangat. Pemimpin-pemimpinnya ditulisin kata-kata, kakak adalah pembimbing yang luar biasa, segala Bapak akan diberkati Tuhan dengan pelayanan Bapak. Sampai yang membaca itu seperti mendengar perkataan Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja. Oke, poin pertama kita mau belajar, Tuhan tidak memandang usia ya. Jadi Tuhan tidak memandang usia kepada orang yang dipakainya. Terus Raja Yosia ini adalah Raja Yehuda terakhir yang saleh dan takut akan Tuhan. Jadi sebelum-sebelumnya itu ada up and down ya, ada yang luar biasa, ada yang jahat. Nah, tapi setelah Raja Yosia ini tidak ada lagi raja yang saleh seperti dia. Jadi bisa dikatakan ini yang terakhir, raja yang terakhir ya. Jadi yang unik ya, jadi kakek dan ayahnya ini adalah tidak takut akan Tuhan. Jadi kakeknya Manasye, Raja Manasye memerintah selama 35 tahun. Ditambah ayahnya memerintah selama 2 tahun, yaitu jadi sekitar 37 tahun. Yehuda itu tidak dipimpin oleh pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadi bangsa itu sudah sangat chaos ya. Jadi sudah tidak memikirkan, jadi mau menyembah berhala ini, berhala itu sudah tidak aneh lagi di zaman itu ya. Jadi perlu diketahui sendiri, Raja Yosia ini dilahirkan oleh Raja Amon. Ketika Raja Amon berumur 16 tahun, ya, berumur 16 tahun. Terus Raja Amon dibunuh oleh kesepakatan para pegawainya di istana ketika berumur 24 tahun. Jadi bayangkan ya, dari umur dari Raja Yosia ini dilahirkan rajanya oleh Raja Amon ketika dia berumur 16 tahun. Sampai ke 24 tahun. Jadi ada sekitar 8 tahun ya. Selama 8 tahun itu dia bisa merasakan kasih ayahnya yang tidak takut akan Tuhan. Jadi sangat short ya, dia memiliki ayah gitu dan kakek, dan sepertinya ini fatherless ya, seperti fatherless. Jadi tidak bisa merasakan kasih ayah yang sesungguhnya, ditambah juga kakek dan ayahnya itu tidak takut akan Tuhan, jadi menyembah berhala, mereka melakukan apa yang jahat. Juga ketika dia masih kecil, dia sudah melihat lagi ayahnya itu dibunuh oleh orang-orang yang ada di istana. Sehingga kalau kita lihat ini Raja Yosia ini backgroundnya ya penuh dengan penderitaan ya, bisa dibilang bukan dari background yang sempurna ya, bukan dari background yang ayah dan kakek takut akan Tuhan, bukan yang di sekeliling istananya yang orang-orang yang mengasihi gitu. Jadi dia sendiri diangkat menjadi raja itu ketika umur 8 tahun oleh rakyat yang membela Raja Amon ini, lalu mereka rakyat itu membunuh orang-orang yang membunuh Raja Amon yang ada di istana, lalu mengangkatlah Raja Yosia menjadi raja pada saat itu. Jadi kalau kita lihat Raja Yosia ini semestinya ya, kalau secara logika bisa mengikuti ayah atau kakeknya yang terdekat ya, melihat contoh gitu. Tetapi dia tidak begitu. Dia mencari leluhurnya Daud yang jauh di atasnya ya. Dia mencari Tuhan yang sesungguhnya. Jadi
Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi Tuhan itu kalau memakai kita nggak melihat asal-usul kita, background kita ya. Jadi kalau dalam keluarga kita ini backgroundnya beginilah, begitulah gitu kan. Asal-usulnya begini, nggak mungkin kita berhasil. Tidak. Jadi Tuhan tidak memilih kita berdasarkan asal-usul atau background kita, baik enggaknya kita atau segala yang kita pikirkan sebelumnya ya. Jadi tidak usah khawatir gitu kalau kita itu backgroundnya seperti apa, asal usulnya seperti apa. Jadi Tuhan tidak melihat kepada itu. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, pakai kesempatan itu, karena Tuhan memang tidak melihat asal usul dan masa lalu kita. Jadi poin kedua adalah Tuhan tidak melihat asal usul masa lalu kita ya. Jadi Raja Yosia ini adalah raja yang kita bisa lihat contohnya. Nah, dalam kisah Raja Yosia ini ada sesuatu yang paling puncak poinnya ya. Dalam Raja Yosia ini dia tuh terkenal sebagai raja reformasi ya. Raja reformasi setelah beberapa tahun dalam pemerintahan kakek dan ayahnya, mereka tidak mencari Tuhan, tapi ketika dalam masa Raja Yosia melakukan sesuatu. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarikh 34 ayat yang ke-8. Jadi pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maasea penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Jadi pada saat itu ya, di tahun ke-18 dalam pemerintahannya, 18 ditambah 8 itu adalah 26 ya. Jadi ketika dia berumur Jadi ketika dia berumur 26 tahun ya, dia ya seperti yang saya bilang sebelumnya, dia sungguh stabil gitu. Di usia 26 tahun masih setia tuh, dari umur 8 sampai mengalami masa-masa ini ya, teenager segala macam, sampai 26 tahun dia masih memikirkan Tuhan. Jadi dia pada tahun 18 pemerintahannya, setelah mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, dia mau lebih lagi, dia mau membangun rumah Tuhan ya kan, membangun rumah Tuhan untuk lebih besar lagi, karena dia mau pada pemerintahannya itu sungguh-sungguh Tuhan itu ada di tengah-tengah dalam pemerintahannya ya. Selanjutnya kita membaca di dalam 2 Tawarikh 34 ayat 14. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Iman Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitia negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia menyampaikan kabar kepada raja, "Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja." Safan panitera negara itu memberitahukan kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abnon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan
murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yaitu segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada perkataan yang telah kau dengar. Itu, oleh karena engkau telah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaian dan menangis di hadapanku, aku pun mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Jadi pada saat itu pemerintahan Raja Yosia ini, ketika ia sedang membangun bait Allah, dia menemukan kitab Taurat Musa, ya. Jadi kitab Taurat Musa itu ditemukan ketika mereka membangun bait Allah itu. Yang luar biasanya di sini Raja Yosia ini, dia tahu ini tuh kitab Taurat yang turun-temurun dari nenek moyang leluhurnya. Lalu dia berkata, memerintahkan kepada pegawai-pegawainya, cari Nabi Tuhan, cari orang-orang yang bisa menerjemahkannya ini kepada aku, karena ini murka Tuhan sedang menyala-nyala gitu. Bahkan kalau dia terlambat gitu menerimanya pada saat itu, sungguh Tuhan luar biasa ya. Tuhan sungguh luar biasa. Bisa-bisanya ketika mereka membangun bait Allah itu, mereka bisa menemukan kitab suci yang sudah di zaman kakek dan ayahnya itu sudah ditinggalkan. Sudah tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi pada saat di zaman kakeknya. Bahkan ini ketika mereka menemukan Nabi Hulda ini ditemukan di perkampungan, ya. Jadi sungguh luar biasanya Tuhan itu memberikan, yaitu dalam pemerintahan itu menemukan kitab Taurat. Jadi Raja Yosia itu sebenarnya tidak tahu tentang yang lebih besar lagi, ya kan. Dia tidak mendapat pengajaran dari kakeknya, dari ayahnya, dari dia tidak tahu kemana. Tapi Tuhan itu baik. Raja Yosia itu bisa menemukan kitab Taurat Musa, ya. Dia jadi minta petunjuk dari Nabi untuk bagaimana nih dia harus mengerjakan ini nih, dia nggak tahu gitu. Jadi dalam kehidupan kita ini, ya, kita ditegur gitu kan, gitu dalam suatu masalah gitu kan. Ada pilihan kita dalam masalah tersebut. Kita mau bertobat, kita cari tahu, kita cari hamba Tuhan, Tuhan dalam masalah ini apa sih yang saya harus kerjakan gitu. Atau malah masa bodoh gitu, ya. Jadi ada dalam satu masalah itu ada orang yang mencari tahu apa yang harus dikerjakan, ada yang masa bodoh gitu. Tapi Raja Yosia ini adalah raja yang luar biasa. Dia mencari tahu apa yang harus dikerjakannya supaya Tuhan ini nggak marah sama bangsa ini. Karena ketika Panitra itu membacakan apa yang tertulis di kitab Taurat Musa ini, dosa-dosa bangsa Yehuda ini sudah membuat Tuhan marah, Tuhan sakit hati gitu. Nah, pada saat itu ketika Nabi Hulda memberikan petunjuk ini, karena Raja Yehuda ini sudah mencari aku dengan sungguh-sungguh, maka aku tidak jadi marah
tidak jadi murka kepada bangsa Israel ini. Sungguh luar biasa ya. Jadi kita mau belajar dalam Raja Yosia ini, kita mau jadi agen perubahan ya. Jadi agen perubahan itu di mana? Di dalam keluarga kita nih, gitu kan? Dalam pekerjaan kita, dalam gereja kita, apa saja gitu. Jadi kita bisa cari tahu gitu sih. Jadi kita bisa cari tahu apa sih di dalam yang Tuhan mau ini, yang mau aku kerjakan ini gitu. Jadi apa sih yang Tuhan mau kerjakan ini gitu loh. Ketika kita tahu apa yang Tuhan kerjakan, kita akan menjadi agen perubahan. Jadi kita tidak bisa melihat lagi bagaimana kita dibesarkan, kita backgroundnya seperti apa, dengan trauma yang buruk kah, dengan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh orang-orang di sekeliling kita yang sangat buruk kah. Jadi kita tidak usah melihat kepada itu, tapi kita mencari Allah yang sesungguhnya dan mencari kehendak apa sih yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita gitu. Jadi di sini Raja Yosia ini membawa perubahan yang dahsyat. Dia ini raja reformasi ya. Raja reformasi yang sangat-sangat luar biasa bagi saya itu. Nah, pembaharuan yang dikerjakan setelah Raja Yosia itu mendengarkan perkataan Nabi Hulda, dia mulai membawa rakyatnya. Seperti raja-raja yang terdahulu ya. Maksudnya seperti Raja Asa ya. Kalau kita kemarin itu belajar Raja Asa, dia juga membawa rakyatnya untuk bertobat bersama-sama. Tapi akhirnya dia ada sesuatu yang membuat dia tidak stable. Tapi di sini kita mau belajar dari Raja Yosia. Dia ini raja yang benar-benar luar biasa. Jadi pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia ini adalah dia menghancurkan penyembahan berhala yang dilakukan oleh zaman kakek dan ayahnya ya. Jadi seperti kita ketahui, dia sudah menghancurkan. Ketika dia masih umur 12 tahun pun dia sudah tidak ada gitu. Jadi dalam bangsa dan negara itu kan besar ya. Jadi Yehuda itu besar ya, sampai ke Yerusalem, sampai ke bangsa-bangsa yang lain gitu, ke suku Benyamin. Itu dia sudah memusnahkan ya di dalam usia yang muda. Dia membangun rumah Tuhan juga di zamannya. Dia juga memohon pengampunan dan pertobatan atas bangsanya. Dan yang lebih Raja Reformasi ini yang lebih luar biasa adalah dia melakukan kembali perayaan Paskah. Jadi di dalam 2 Tawarik 35 ayat 1 kita baca, kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan pertama. Jadi dia mulai merayakan Paskah. Jadi Paskah itu adalah perayaan yang dilakukan turun-temurun ya untuk kepercayaan Yahudi, untuk orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ya menyembah Tuhan Allah. Tapi di zaman kakek dan ayahnya itu sudah nggak ada, ya sudah nggak ada. Siapa lagi yang bisa mengerjakan itu untuk memerintahkan kecuali raja ya. Jadi di dalam kisah ini sungguh posisi kita ini, siapapun kita, posisi kita ini Tuhan taruh gitu untuk melakukan sesuatu. Kalau di dalam keluarga kita ditaruh, ya kita menjadi agen perubahan itu seperti Raja Yosia. Nah, jadi ketika bangsa itu sudah tidak merayakan Paskah, dia merayakan Paskah besar-besaran pada saat itu, mempersembahkan korban, mengajak rakyatnya kembali mendorong. Ya, jadi mendorong rakyatnya kembali untuk merayakan Paskah, bahwa inilah kepercayaan dari kakek nenek leluhur kita. Itu yang sangat luar biasa yang saya mau katakan bahwa Raja Yosia ini adalah raja yang sangat-sangat besar ya. Kita dibayangkan kalau Paskah itu tidak dirayakan ya itu pasti tradisi leluhur, kepercayaan itu benar-benar hilang, dan murka Tuhan pasti akan menulahi bangsa itu ketika mereka tidak berubah. Jadi Raja Yosia ini juga melakukan hal-hal besar, yaitu salah satunya itu kembali merayakan Paskah. Bahkan kita nggak tahu ya kalau dulu Paskah itu sempat nggak ada gitu. Jadi Raja Yosia ini adalah salah satu raja yang membawa Paskah kembali dirayakan.
Masih banyak cerita Raja Yosia yang saya akan bawakan. Mungkin saat ini saya akan membawakan hanya sampai part 1 dulu. Saya akan melanjutkan kisah Raja Yosia ke khotbah saya berikutnya di serial kedua, yaitu Raja Yosia part 2. Karena masih banyak yang akan saya sampaikan tentang Raja Yosia ini, karena Raja Yosia ini bukan raja yang biasa-biasa saja, raja yang luar biasa. Jadi ketika kita mau belajar raja yang luar biasa, kita mau lebih lagi mendalami apa aja sih yang Yosia kerjakan gitu. Bahkan di khotbah selanjutnya di serial Raja Yosia 2, saya akan melihat kisah akhir hidupnya Raja Yosia, ya. Jadi sekian khotbah saya hari ini tentang Raja Yosia. Kita lanjutkan ke serial Raja Yosia 2 di khotbah selanjutnya. Terima kasih, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan tentang Raja Yosia. Tuhan, kami mau belajar lebih lagi tentang Raja Yosia Tuhan di pertemuan selanjutnya, sehingga kami boleh mengerti benar tentang apa yang dikerjakan Raja Yosia dan apa yang bisa kami kerjakan supaya kami bisa hidup stabil, kita hidup keimanan kami dari masih muda sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berjumpa lagi di serial yang kedua, Raja Yosia. Terima kasih, God bless you.